Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hasanuddin Gulo dari SMP Bina Prestasi. Di sini saya akan berbicara tentang pendidikannya. Kalau kita pikir-pikir gitu ya, sekolah zaman orang tua kita dulu sama sekolah zaman sekarang itu udah kayak beda jauh gitu rasanya ya. Kenapa coba dibilang gitu? Karena kalau orang tua kita dulu itu pergi sekolah harus mendaki gunung, gunungnya hilang. Kok gunungnya hilang sih? Udahlah, skip. Nah, kalau dibandingkan zaman sekarang kita itu sekolah itu udah kayak enak gitu rasanya ya. Kenapa coba dibilang gitu? Karena kalau kita zaman modern itu sekolah sekarang itu udah gampang gitu, kayaknya simple rasanya. Karena kalau dia bangun pagi, terus mandi, terus diantarin pakai kereta Revo Badai. Nah, setelah sampai di sekolah ya, ini kebiasaan anak sekolah. Yang disekolahkan itu anaknya, yang dipanggil itu ayahnya, alias SPO, surat panggilan opung. Opung itu nomor 1. Nah, kemudian kita berbicara tentang pendidikan tidak lain rasanya dengan satu tempat, yaitu kantin. Kantin adalah salah satu terfavorit kedua bagi para murid. Kadang ya, kalau dipikir-pikir tukang kantin itu kasihan rasanya, karena dia berniat jualan itu untuk menambah penghasilan. Ini nggak malah mengurang penghasilan. Kenapa coba dibilang gitu? Karena ada murid belinya bawaannya 5, yang dibayar itu cuma 3, yang 2 dikorupsi. Bahkan ada yang lebih parahnya, zaman sekarang itu udah ada yang namanya itu mengutang. Kalau kita pikir-pikir itu zaman dulu tepatnya di negara Jepang, tepatnya di kota Hiroshima, hancur karena bom ya kan. Dah, di kantin itu hancur karena bom. Kok bom sih? Bom. Pulangnya bom sama bom itu hampir sama. Kalau kena bom, hancur dong kantinnya, meledak. Nah, kemudian kita berbicara tentang pendidikan. Di berbagai sekolah itu sudah disediakan berbagai fasilitas. Ada tempat ruang membaca, ruang agama, bahkan sampai ada namanya toilet. Toilet salah satu tempat terfavorit pertama bagi para murid kalau bosan belajar. Pasti alasannya mau pergi ke kamar mandi, permisi sebentar. Walaupun kamar mandi itu begitu banyak bau rasnya gitu, ada ras jengkol, ada ras pete, bahkan sampai ras alien pun juga ada. Tapi sih nggak usah heran lah ya kan, karena murid itu tetap aja memakai toilet itu. Nah, kemudian kita berbicara tentang pendidikan, kita disekolahkan itu untuk menjadi orang sukses atau menjadi suatu pemimpin di suatu daerah. Nah, kalau saya itu sangat ingin gitu menjadi pemimpin. Saya mulai meniru-niru contohnya. Contohnya ya, hobi para pemimpin itu korupsi. Nah, saya ini sekarang sudah korupsi, yaitu korupsi waktu. Sekian dari saya, Hasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Hasanuddin Gulo. Selanjutnya, peserta nomor urut 2, Rafael Carlos dari SMP Negeri 2 Kabut. Kami persilakan.
Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafael Charles Simbolon. Saya utusan dari SMP 2 Kabun, di mana saya berdiri di depan ini sudah rapi tidak kira-kira? Cukup rapi atau tidak nih Pak? Cukup ya Pak? Ya, Pak. Terima kasih Pak. Di sini saya akan bercerita sedikit lah, kisah nyata saya saja ya kan. Saya ini kebetulan anak kebun Pak, ya kan Pak? Anak kebun di mana Pak? Di pagi hari itu kami difasilitasi dari kebun itu berupa bus. Pagi-pagi kami sudah semangat pagi, mandi pagi semua Pak. Di mana Pak? Pada waktu itu Pak, ini cerita saya Pak. Pada waktu itu Pak, saya mencintai satu wanita. Ya, Pak. Oke. Loh, di mana saya mencintai satu wanita itu, Pak? Pada saat hujan lebat sertai angin yang deras. Di mana bus kami itu, Pak, tidak memiliki AC pula, Pak, ya kan? Tapi, iya kan, Pak? Saat itu saya duduklah sama satu wanita yang saya cintai itu, ya kan? Duduk sebangku ya Pak ya. Duduk sebangku, tapi yang tak sedapnya ini lagi Pak, ada pula yang mengeluarkan aroma tak sedap, ya kan Pak? Maaf dulu ya Pak, itu berupa buang angin ya Pak. Baunya bau jengkol Pak, entah makan apa dia tadi pagi-pagi itu. Baunya menyengat kali Pak, sampai ini Pak. Saya sudah senang, sangat bangga, sangat duduk di samping dia. Ternyata saya disangka yang mengeluarkan itu Pak. Cemana lah pikir awalnya kan Pak. Manusia tidak bersalah jadi bersalah. Aduh, kayak awak nih ya, tampang-tampang kayak awak orang paling rabi nih Pak. Bisa ditengok langsung Pak. Ya Pak ya. Ya Pak. Kayak awak ini orang-orang paling baik Pak. Sikit-sikit dipanggil ya kan Pak. Baik, saking baiknya ini Pak dipanggil. Nama saya sudah terkenal gara-gara saya seperti ini. Ya kan Pak. Baru Pak, masalah mengeluarkan aroma tak sedap itu janganlah dikeluarkan ya Pak Bu. Karena kalau mau mengeluarkan aroma-aroma tidak sedap, tolong angkat tangannya Pak. Karena mau dimanapun kita berada, mau itu di kumpulan sekolah, di mana di situ, aduh, pokoknya sebelum mengeluarkan itu jujur sajalah, jangan sampai merusak pola pikir manusia. Sampai awal yang tidak bermasalah kayak gini aja, udahlah contohnya, udah kena ya kan, mana mau dibuat. Jadi Pak, kalau mau mengeluarkan aroma tidak sedap itu teman-teman ya, hiruplah sendiri, jangan bagi-bagi sama orang lain, karena itu merusak, tidak memperbaiki. Kalau memperbaiki silakan datang dekat saya boleh kalau memperbaiki, tapi kalau membuang angin yang tak sedap tuh jangan dekat awak ini orang paling rapinya, tengoknya udah kayak apa aja pejabat berat, aslinya mahasiswa gelandangan saya ini, siswa SMP 2 Kabun yang ya orang-orang biasa lah Pak, orang tak punya duit, orang apa ya, pahit lah Pak kehidupan ini. Cemana mau dibuat ya kan Pak? Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan saya berbicara, kelalaian saya, mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada SMK LKMD Kabun telah mengundang SMP 2 Kabun. Terima kasih. Oke.